Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to see you again with me, Mom Infah. Hai, halo semuanya. Today we are going to learn about news item text. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi news item text. Ngomong-ngomong tentang news items, apakah kalian suka membaca berita melalui media online atau media cetak seperti koran dan majalah? Nah, itu adalah contoh dari news item text yang disampaikan secara tertulis atau written news. Selain melalui media cetak dan media online, news item juga bisa disampaikan melalui radio dan televisi. Nah, berita seperti ini disebut spoken news atau berita yang disampaikan secara lisan. Hello everyone, there are many kinds of news items. Ada banyak contoh tentang news item, misalnya criminal news atau berita kriminal, business news, economic news, entertainment news atau berita hiburan. Ini biasanya bagi kalian yang suka nonton berita-berita tentang artis, gosip-gosip selebritis, dan lain-lain. So, what is news item text? Apakah news item text itu? Let's check it out. News artinya berita. So, news item is a text that informs the readers about the newsworthy or important events of the day. Jadi, news item adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Terus tujuan teks ini apa ya? The purpose of news item text is to inform the readers about the newsworthy or important events of the day. Artinya, tujuan dari news item adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, pendengar, atau penonton tentang kejadian-kejadian yang dianggap penting atau pantas dijadikan berita. Hai, sejauh ini materinya mudah dipahami kan? Semangat! Selanjutnya, ketika kalian disuruh membuat news item text misalnya, maka kalian harus belajar strukturnya, atau dalam bahasa istilahnya yaitu generic structure. Nah, generic structure dari news item ada 3. Yang pertama yaitu main event, merupakan bagian utama yang memberitahukan peristiwa atau inti berita yang ingin dibahas. Bagian kedua yaitu elaboration atau background event, berisi tentang penjelasan dari bagian main event, yaitu tentang penjelasan secara terperinci apa saja yang sedang terjadi, kronologinya seperti apa. Biasanya juga dipaparkan siapa saja yang terlibat di dalamnya, terus kapan, di mana kejadian itu berlangsung, pokoknya secara detail. Dan bagian ketiga adalah source, yaitu tentang sumber dari berita. Dan ini juga meliputi komentar dan hal yang diberikan oleh narasumber. Hello everyone, here is the example of news item text. Ini adalah contoh dari sebuah news item text atau teks berita. Di sini judulnya adalah Indonesia reports list dari COVID-19 cases in over a year. Jadi headline-nya atau title-nya adalah bahwa Indonesia melaporkan tentang penurunan angka kasus COVID-19 selama setahun terakhir ini. Selanjutnya pada paragraf 1, Monday, September 20, 2021. Nah, ini nih kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 September 2021. Nah, ini sangat jelas. Biasanya kan ciri dari news item adalah disertakan keterangan kapan berita ini dikeluarkan. Nah, di sini adalah hari Senin, September tanggal 20 tahun 2021 ya. Oke. Indonesia on Monday reported 1,932 new daily coronavirus infections, the lowest since August 2020. Data from country's COVID-19 task force result with deaths at 166. Artinya pada paragraf 1 ini beritanya adalah bahwa pada hari ini kasus yang terinfeksi COVID-19 terjadi penurunan terendah sejak bulan Agustus 2020 kemarin. Angka kematiannya hanya mencapai 166 orang
yang diberitakan oleh Badan Penanggulangan COVID-19. Jadi, pada paragraf 1 ini disebut main event karena menyampaikan peristiwa atau inti berita yang dibahas. Selanjutnya, pada paragraf 2, late last week, Coordinating Maritime Affairs and Investment Minister Luhut Binsar Panjaitan said the addition of confirmed cases of COVID-19 had dropped by 94.5% since a peak in mid-July. Artinya, minggu lalu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa yang terkonfirmasi kasus COVID-19 ini turun drastis 94,5% sejak peningkatan kasus pada pertengahan Juli kemarin. Nah, pada paragraf 2, 3, 4, 5 ini memberikan penjelasan rinci atau mendetail tentang inti berita pada paragraf 1, sehingga bagian ini disebut elaboration atau background event karena berisi penjelasan rinci tentang main event. Nah, pada bagian paragraf terakhir ini merupakan bagian source atau sumber berita yang berupa komentar atau kutipan dari narasumber yaitu Pak Jokowi yang mengatakan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk memerangi COVID-19. Selanjutnya, yuk kita belajar tentang language features atau ciri kebahasaan news item text. Yang pertama yaitu informasi singkat tertuang dalam headline. Artinya, headline atau judul dalam news item itu sebaiknya lebih singkat, padat, atau terangkum dalam satu frase bahasa. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu memfokuskan pada kejadian. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan action verbs atau kata kerja aksi untuk menguraikan atau menggambarkan kejadian dalam berita tersebut. Misalnya kata memperebutkan Piala Thomas Cup atau kata action verb melakukan unjuk rasa misalnya masuk dalam sebuah berita. Oke. Nah, ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan material process. Yuk kita cek ciri kebahasaan pada contoh news item ini. Nah, di situ terdapat headline news ya sesuai dengan ciri kebahasaannya. Di bagian atas ada headline atau judul. Nah, berikutnya fokus pada kejadian tentunya digambarkan pada paragraf pertama. Tadi Mem sudah jelaskan ya sebelumnya. Di situ menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa dalam berita ini. Kemudian terdapat action verbs yang sudah di underline atau di garis bawah itu adalah contoh action verbs antara lain reported artinya melaporkan, showed, drop, tested, roll out, boast, dan lain-lain. Halo hai semuanya, bagaimana dengan penjelasan materi tentang news item text atau teks berita tadi? Semoga mudah dipahami ya. Dan ingat, hati-hati dalam memilih sumber berita. Jangan sampai kalian termakan berita hoax atau berita yang tidak benar. Selanjutnya, yuk simak latihan-latihan soal berikut ini. Oke, kita mulai dari number 1. The text mainly tells us about. Artinya, paragraf ini membahas tentang apa? Karena ini adalah news item text. Ingat, jika menanyakan topik, kalian fokusnya di paragraf 1. Ya, di situ ada tertulis fire damage 14 stores today in the cross country shopping center. Fire artinya kebakaran. Kebakarannya terjadi di cross country shopping center ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, a fire in the shopping center. Artinya kebakaran di shopping center. Next, number 2, the fire has lasted about. Kebakaran ini berlangsung berapa lama? Nah, jika menanyakan berapa lama berarti kalian fokusnya di jam. Di situ ada di paragraf 2. Lihat di situ ada jam 4.40 dengan pukul 6.14. Jadi kalian tinggal kurangi saja 6.14 dikurangi 4.40 kira-kira berapa lama? Jadi 1 jam lebih ya. So, jawaban yang tepat adalah D, 1.5 hours. Artinya 1 jam lebih. Oke, lanjut number 3. Nomor 3, how many investigators and firefighters were involved in the scene? Artinya ada berapa orang investigator dan pemadam kebakaran yang turut terlibat dalam kejadian itu. Nah, menanyakan banyaknya orang berarti kalian tinggal lihat di paragraf 2. Di situ ada 2 fire investigators atau 2 orang pemadam kebakaran
Dan di paragraf 3 ada 5 investigators. Jadi totalnya adalah 7 orang atau 7. Selanjutnya jawablah soal-soal berikut ini. Halo, hai semuanya. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye.